Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying memasuki wilayah yang dipenuhi aura destruktif. Saat dia berjalan keluar dari kehampaan yang terdistorsi, dia bisa melihat penampilan ruang ini. Sarang. Ini adalah ruang yang unik. Kekosongan di dalamnya dipelintir menjadi bentuk pohon raksasa. Di pohon kosong ini, ada banyak telur yang tumbuh di atasnya. Cangkang mereka berwarna abu-abu, dan mereka memiliki ukuran yang berbeda. Sekilas, ada beberapa ratus telur, dan yang terbesar sudah terbelah dengan banyak bayi iblis penghancur di dalamnya yang tertutup cairan. Bayi-bayi ini sedang memakan cangkangnya. Dua prajurit iblis penghancur berarmor abu-abu dewasa juga menjaga sarang ini. Mereka berdua merasakan gerakan spasial dan telah berbalik. Tapi itu hanya ruang kosong tanpa siapapun di sana. Ada pembudidaya. Meskipun mereka tidak bisa melihat atau merasakannya, mereka cukup yakin bahwa sudah ada pembudidaya yang menyerbu ke sarang mereka. Karena sarang ini seluruhnya dipenuhi dengan aura buas dan destruktif, dan energi Sue Ying sama sekali tidak selaras dengan aura itu. Aku ditemukan. Sue Ying memperhatikan pohon kehampaan besar itu. Kehampaan itu benar-benar membentuk pohon besar dengan telur yang tumbuh darinya, dan iblis penghancur menetas dari telur. Benar-benar penuh teka-teki. Jika Sue Ying punya waktu untuk mengamati prosesnya, dia akan senang. Meski demikian, dia mengerti menurut informasi yang diberikan bahwa dia tidak bisa lagi menunda lagi. Hong! Banyak helai riak halus turun. Kedua iblis penghancur lapis baja abu-abu itu langsung hancur berkeping-keping. Pohon kekosongan besar yang terdistorsi itu juga sedang diperas. Semua telur termasuk yang telah melahirkan iblis penghancur dimusnahkan dalam sekejap. Inkarnasi kekuatannya ini lemah, dan jiwanya mengendalikannya dari jarak yang sangat jauh, jadi itu membebaninya saat menggunakan gerakan. Sue Ying hanya bisa membentuk 3 bunga paling banyak saat menggunakan gaya pertama, bunga merusak. Ini dianggap sebagai kekuatan pagoda bintang ke-7. Namun itu tidak biasa bagi satu inkarnasi untuk menggunakan kekuatan seperti itu. Sebelumnya, dia melepaskan domain diagram riak piringnya melintasi jarak yang jauh untuk memadamkan iblis penghancur ini. Pada akhirnya, mereka hanyalah tentara lapis baja abu-abu, dan Sue Ying dapat dengan mudah membantai mereka. Siu. Sue Ying mengambil langkah sebelum tiba di pintu spasial. Dia kemudian bergegas keluar. Di luar ruang, ada koridor spasial berwarna-warni yang terang benderang. Membunuh. Kejar dia. Iblis penghancur lapis baja emas memimpin sisanya. Sekelompok iblis penghancur lapis baja mengikuti di belakang mereka. Mereka saat ini terbang di sepanjang koridor dunia yang hilang sebagai aliran cahaya. Koridor spasial berbahaya di mana orang bisa dengan mudah tersesat ini sebenarnya adalah rumah dari iblis penghancur. Mudah bagi mereka untuk bepergian ke dalam, dan mereka tidak khawatir tersesat di dalam. Mereka datang dengan sangat cepat. Sue Ying sedikit tercengang. Dia dengan cepat melarikan diri dari mereka. Siu siu siu. Saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, meskipun musuh semakin dekat dengannya, Sue Ying hanya akan menyerahkan inkarnasi. Namun demikian, jika dia bisa bertahan hidup, itu akan bagus. Koridor spasial pada dasarnya berbahaya. Meskipun mungkin tampak indah dan mempesona, ada banyak jebakan tersembunyi di dalamnya. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan diteleportasi ke area bahaya tertentu di dalamnya. Sue Ying sebagai ahli kekosongan dengan hati-hati melanjutkan ke depan. Dia telah menemukan banyak jebakan. Tetapi karena dia dikejar dari belakang, dia tidak punya waktu untuk memeriksa semua jebakan dengan cermat. Bagian yang mempesona dipenuhi dengan banyak riak warna-warni. Mereka tampak sama. Ketika Sue Ying berteleportasi sekali lagi, aliran cahaya di sini tiba-tiba bergetar, dan Sue Ying menghilang. Siu gelombang cahaya di belakang menyala, dan iblis penghancur lapis baja emas membuat kelompok iblis penghancur lapis bajanya terhenti. Dia melihat ke depan. Kultivator itu tersesat. Dia cukup beruntung menemukan sarangnya. Itu hanyalah sarang bergradasi rendah. Iblis penghancur lapis baja darah lainnya berkata. 3 nilai yang diketahui membedakan sarang. Mereka akan melahirkan peringkat lapis baja abu-abu, peringkat lapis baja darah, dan iblis penghancur peringkat lapis baja emas. Jelas, nilai sarang iblis penghancur lapis baja emas adalah yang tertinggi karena iblis penghancur lapis baja emas akan menggunakan setidaknya kekuatan tingkat ke-7. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mencapai kekuatan tingkat ke-9, ini adalah ahli puncak. Jadi, jika para pembudidaya bisa menghancurkan sarang berlapis emas, itu akan menjadi kemenangan besar.
Ada alasan mengapa Master Gunung Scarlet Broward mengusulkan harga yang menuntut seperti itu, 10.000 Origin World Rocks untuk setiap 100 juta tahun pekerjaan jika dia tidak menemukan apapun. Setiap sarang lapis baja darah akan memberinya 10.000 batu dunia asal, namun dia meminta 200.000 batu dunia asal penuh untuk penemuan sarang berlapis-lapis baja emas. Sebenarnya, sarang bertingkat abu-abu tidak layak disebut. Bagi Dewa Kosmos, iblis penghancur kelas terendah semuanya adalah umpan meriam. Setiap inkarnasi mereka bisa membantai mereka. Meskipun sarang berlapis darah lebih penting, di mata Dewa Kosmos, nilainya juga tidak banyak. Alasan mengapa mereka mengundang Scarlet Broward Mountain Master untuk meminta bantuan, lebih untuk berurusan dengan sarang berlapis emas. Mereka bersedia membayar 200.000 Origin World Rocks ini, tetapi sayang sekali tidak ditemukan oleh Scarlet Broward Mountain Master. Sebagai gantinya, ia menemukan 5 sarang peringkat lapis baja. Dan Dewa Kosmos harus membayar harga 150.000 Origin World Rocks. Bahkan Dewa Kosmos tidak begitu boros. Bagi iblis penghancur ini, itu sama saja. Mereka tidak terlalu peduli dengan sarang bergradasi rendah itu. Hah! Sue Ying merasakan ruang di depannya menjadi terdistorsi sebelum tiba di wilayah ruang yang kacau. Ruang di sekitarnya ditumpuk di atas yang lain, dan ada banyak potongan yang hancur dengan segala macam warna. Itu adalah dunia yang sangat mempesona. Saya tersesat, Sue Ying mengerti saat dia melihat pemandangan ini. Bahkan Dewa Kosmos tidak bisa keluar dari tempat ini. Kecuali mereka bisa mengandalkan teleportasi jarak jauh. See you. Setelah mengamati sejenak, Sue Ying melangkah ke ruang yang terdistorsi di sampingnya dan langsung meninggalkan tempat itu. Sue Ying kemudian muncul di sepotong lorong spasial yang stabil. Kali ini, dia dengan hati-hati melanjutkan ke depan. 5 hari kemudian, dia menemukan sarang lain. Kali ini, Sue Ying tidak memasuki sarang dengan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia pergi menuju ruang yang kusam dan sunyi lebih dekat ke sarang. Ruang ini di sini masih tumbuh, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Sue Ying mengintip melalui lubang bola kabut hitam. Karena sarangnya ada di sebelah, Sue Ying bisa melihat tempat itu dengan sangat jelas. Lagi-lagi sarang peringkat lapis baja abu-abu, Sue Ying menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mencoba memusnahkan sarang peringkat ini. Waktu berlalu, inkarnasi Sue Ying berjalan diam-diam di dalam koridor dunia yang hilang. Selain untuk memuaskan rasa penasarannya saat pertama kali memasuki sarang secara langsung, dia hanya melanjutkan ke sebuah ruang di pinggiran sarang itu pada waktu-waktu berikutnya, mengamati sarang dari jarak dekat. Akhirnya, dia mengerti bahwa koridor dunia yang hilang pada akhirnya sekitar setengah dari dunia suci biasa. Untuk menemukan sarang bergradasi rendah, seseorang biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Jauh lebih sulit untuk menemukan sarang lapis baja darah. Master Gunung Beralis Merah dengan tekniknya baru saja menemukan 5 di antaranya. Itu akhirnya tugas yang sulit menemukan sarang. Sebaliknya, Sue Ying menghabiskan lebih banyak konsentrasinya pada kultivasi. Pencarian sarang hanyalah subtugas. Saat dia melanjutkan, dia akan meneliti segala macam keunikan yang dimiliki kekosongan, memperdalam pemahamannya tentang kekosongan. Pengetahuannya tentang rahasia tersembunyi Walker juga meluas. Sudah ditakdirkan bagi Sue Ying untuk menghabiskan waktu yang sangat lama mencari jejak sarang di dalam koridor dunia yang hilang. Dan di Void Castle, di dalam aula istana yang besar, ada banyak ahli primal chaos berkumpul dalam kelompok 2 dan 3. Hampir setiap dari mereka adalah inkarnasi. Sue Ying juga telah meninggalkan inkarnasi di sini. Selama inkarnasi tidak bertempur, itu tidak intensif untuk konsumsi energi hatinya dalam mempertahankannya. Iblis penghancur ini cukup waspada. Sebagian besar dari mereka hanya bertindak di wilayah luar, dan tidak ada yang berani memasuki wilayah dalam. Petik 2. Mereka tidak bodoh, mengetahui bahwa mereka dapat terbang perlahan di wilayah dalam, mereka secara alami tidak akan berani dengan mudah menerobos masuk ke dalamnya. Petik 2. Ada proyeksi besar yang tergantung di sudut aula istana. Proyeksi ini menggambarkan seluruh wilayah dalam dan luar. Banyak iblis penghancur bergerak di wilayah luar, dan hanya sedikit yang ekstrim yang memasuki wilayah dalam sekitar selusin tim. Selanjutnya, mereka hanya bepergian di sepanjang batas wilayah luar. Jelas bahwa mereka akan melarikan diri kembali ke wilayah luar jika terjadi kesalahan. Siu. Entah bagaimana mereka semua mendapatkan urutan tak terlihat yang sama, total 12 tim iblis penghancur memasuki wilayah dalam pada saat yang bersamaan. Mereka semua terletak di dekat perbatasan. Ada 12 tim lagi yang masuk ke wilayah dalam. Siapa yang pergi kali ini? Pada saat itu, para pembudidaya primal chaos berkata.
Saya. Satu di sini juga. Aku akan pergi. Pada saat itu, banyak ahli Primal Chaos mulai berdiri. Mereka mulai berinteraksi dengan Void Castle menggunakan jimat komunikasi mereka. Aku sudah berada di sini di Kastil Void selama beberapa hari. Sudah waktunya bagiku untuk bertarung dengan iblis penghancur ini. Sui Ying juga berdiri. Mereka mengambil inisiatif untuk bertarung dengan iblis penghancur, dan iblis penghancur dengan sengaja tetap berada di perbatasan. Jelas, mereka ingin bergulat dengan para pembudidaya. Menurut pengamatan para pembudidaya, itu bermanfaat bagi iblis penghancur untuk membunuh para pembudidaya serta akan meningkatkan kekuatan mereka. Segera, Kastil Void melanjutkan dengan pengaturan 12 pembudidaya Primal Chaos masing-masing akan diatur untuk menghadapi 12 tim. Inkarnasi hanya digunakan untuk mencari kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Akhirnya, mereka masih harus mengandalkan tubuh asli mereka untuk memusnahkan pihak lain. Untuk tidak bergantung pada tubuh mereka yang sebenarnya, bahkan inkarnasi Dewa Kosmos tidak bisa melawan beberapa iblis penghancur lapis baja emas yang kuat. Di wilayah dalam dengan batas kehampaan, itu luas, sunyi dan kosong. Sebuah tim iblis penghancur berbaju darah terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Hati-hati, ada seorang kultivator yang saat ini bergerak ke arah kita. Dalam kelompok iblis penghancur ini, iblis penghancur yang kurus, kecil dan biasa-biasa saja ditransmisikan ke yang lain. Ya, Jenderal, iblis penghancur lainnya merasakan hati mereka menegang. Mereka sama sekali tidak mempertanyakan jenderal mereka. Kecuali, Raja memerintahkan mereka, jika tidak, keberadaan umum meremehkan membawa tentara ini ke dalam pertempuran. Tidak terlalu jauh, inkarnasi Sui Ying sedang mengamati tim iblis penghancur ini melalui kendalinya atas kekosongan, 100 iblis penghancur lapis baja? Iblis penghancur tidak bodoh. Jadi bagaimana mereka bisa mengirim 100 iblis penghancur lapis baja darah ke kematian mereka? Kekuatan iblis penghancur lapis baja darah berkisar dari kekuatan tingkat ke-4 hingga ke-6. Jika mereka benar-benar mengirim hanya 100 iblis penghancur lapis baja ke tubuh Sui Ying yang sebenarnya bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Selama beberapa hari terakhir yang Sui Ying habiskan untuk mengobrol dengan keberadaan Primal Chaos lainnya, dia belajar lebih banyak tentang iblis penghancur dan betapa liciknya mereka. Kebijaksanaan mereka tidak lebih buruk daripada para pembudidaya. Memang sulit mencoba untuk memusnahkan mereka. Turun, inkarnasi Sui Ying dengan cepat bergerak mendekat. Setelah itu, dia tidak ragu untuk melepaskan bunga penghancur. Hua gelombang, hua gelombang, hua gelombang. 3 bunga penghancur turun dalam contoh yang sama. Setiap kuncup bunga melilit yang lain, dan mereka benar-benar menutupi salah satu iblis penghancur lapis baja yang berdiri di depan. Di tim iblis penghancur ini, iblis penghancur yang biasa-biasa saja, kurus dan tampak kecil itu malah mencibir, dia ada di sini. Kultivator, saya akan membiarkan Anda menjadi gila untuk sementara waktu. Dari awal ketika inkarnasi Sui Ying memasuki pertempuran sampai akhir ketika tubuh aslinya muncul, dibutuhkan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Di dalam Void Castle di aula istana besar, Sui Ying berjalan keluar dengan Primal Chaos Hallmaster dari ruang yang terdistorsi. Sui Ying masih terlihat enggan. Iblis penghancur ini benar-benar licik. Saat Anda bertindak, Primal Chaos Hallmaster, mereka tidak ragu-ragu untuk melarikan diri. Sui Ying menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan. Dia telah dengan hati-hati mempersiapkan dan bahkan menampilkan semua jenis teknik dan bahkan dengan sengaja meminta Primal Chaos Hallmaster untuk bertindak pada saat yang sama. Primal Chaos Hallmaster dengan senang hati setuju. Menurut rencana, Primal Chaos Hallmaster akan bersembunyi di dalam Eden Treasure ketika Sui Ying bertindak, dan hanya akan menyelinap menyerang pada saat yang paling penting. Siapa sangka, rencana mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan dengan cukup cepat. Sebaliknya, iblis penghancur bertindak lebih dulu dan memaksa Sui Ying ke dalam kesulitan, memaksa Primal Chaos Hallmaster muncul. Aku baru saja membunuh 2 iblis penghancur lapis baja saat mereka menjadi gila. Sui Ying menghela nafas, aku tahu pasti ada seseorang yang kuat di antara mereka, namun siapa yang mengira bahwa ada 3 iblis penghancur lapis baja emas. 3 iblis penghancur lapis baja emas dengan satu lebih kejam dari yang lain. Iblis penghancur lapis baja emas terkuat seharusnya berada pada kekuatan tingkat ke-9. Tanduk tunggal di dahinya menembakkan bintang api hitam bergulir yang merobek kehampaan. Sui Ying harus menggunakan kekuatan penuhnya, melepaskan total 25 bunga penghancur, 6 kelopak di atas satu sama lain. Namun bintang hitam yang dihasilkan dari tanduk tunggal itu dengan mudah menghancurkan semua bunganya. Tentu saja,
karena tubuh aslinya bersembunyi di dunia ilusi, bintang hitam itu terpengaruh. Pada akhirnya, permukaan tubuh Sui Ying mengeluarkan cahaya keemasan. Selanjutnya, ia memiliki film cahaya biru yang melindungi tubuhnya. Kekuatan awan berlapis 3 warna sangat luar biasa. Di bawah kekuatan cahaya keemasan yang menjulang tinggi dan distorsi dari domain film cahaya biru, Sui Ying mampu mengusir bintang api hitam yang masuk secara signifikan melemah. Bintang hitam itu kemudian kembali setelah itu. Ini juga memberi Sui Ying pemahaman baru tentang kekuatan tempur iblis penghancur tingkat 9. Bunga penghancurnya masih terlalu lemah. Jika hanya ada satu iblis penghancur lapis baja emas, dia tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Tapi berurusan dengan 2 iblis penghancur lagi yang seharusnya berada di level ke-8, dan mereka bertiga berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain membuatnya tampak seperti bertarung melawan 3 ahli di kekuatan level 9. Dengan demikian, mereka mampu memaksa Sui Ying ke dalam kesulitan hanya dalam satu contoh. Sepertinya Sui Ying hanya bisa mengandalkan pertahanannya untuk melawan musuh. Pada saat ini, Primal Chaos Hall Master yang bersembunyi di harta karun Eden Sui Ying keluar. Saat dia bertindak, itu mengejutkan dunia. Primal Chaos Hall Master sangat terkenal. Di antara mereka yang memiliki kekuatan pagoda bintang tingkat 9, dia adalah seseorang yang hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia dihormati oleh banyak orang, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Sui Ying telah lama memahami bahwa Primal Chaos Hall Master telah mencapai puncak alam Primal Chaos. Hanya seseorang seperti Kaisar Hitam yang bisa melawannya. Dia dikenal sebagai Primal Chaos, dan banyak pembudidaya percaya pada kekuatannya tanpa kecuali. Ini adalah pertama kalinya Sui Ying mengalami kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Saat itulah pihak lain benar-benar menunjukkan kekuatan yang bisa melawan Dewa Kosmos dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Jika seseorang menyebutkan bahwa bintang hitam yang dilepaskan oleh iblis penghancur lapis baja emas benar-benar berada pada kekuatan tingkat ke-9, maka telapak tangan raksasa yang dilepaskan oleh Primal Chaos Hall Master yang dengan mudah merobek kekosongan menjadi kekacauan utama dan bahkan menyebabkan bintang hitam menghancurkan adalah sesuatu dari dunia lain. Bintang hitam itu kembali ke tanduk tunggal yang berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri dengan kekuatan penuh dari Primal Chaos Hall Master. Kekacauan primal, 3 iblis penghancur lapis baja emas melihatnya dan menjadi sangat terkejut. Mereka tidak ragu-ragu untuk melarikan diri. Di dalam aula istana yang besar, Sui Ying sedang berjalan di sepanjang Primal Chaos Hall Master. Primal Chaos Hall Master terkekeh, tim ini dianggap cukup kuat. Mereka memiliki 3 iblis penghancur lapis baja emas, 1 di tingkat ke-9 dan 2 di puncak kekuatan tingkat ke-8. Ketika mereka bekerja, mereka menjadi lebih kuat. Jika mereka beruntung, mereka mungkin akan membunuh seorang ahli Primal Chaos dengan skema mereka. Sui Ying setuju. Sangat sulit untuk membunuh raksasa Primal Chaos. Sui Ying yakin akan kekuatannya selain bantuan yang diberikan oleh Primal Chaos Hall Master. Keduanya cukup untuk menghapus pihak lain. Jika itu adalah beberapa raksasa Primal Chaos yang lebih lemah, biasanya 7 hingga 8 dari mereka akan bekerja sama. Mereka bahkan mungkin mengeluarkan susunan untuk mengoordinasikan kekuatan mereka. Mereka juga akan membawa beberapa harta bertahan hidup sehingga mereka bisa sedikit bertahan untuk waktu yang lebih lama jika terjadi bahaya, memungkinkan Kastil Void untuk mengirim ahli yang lebih kuat untuk membantu mereka. Dengan demikian, pihak lain pasti beruntung meskipun memiliki tim yang lebih kuat untuk merencanakan ahli Primal Chaos sampai mati. Saat kamu muncul, mereka semua segera melarikan diri. Sui Ying tertawa. Dia sudah mencapai tempat sekelompok ahli dari kuil surga Void besar berkumpul. Haha, Dongbo, duduk di sana, Inquisitive Sky Hall Master berkata, Primal Chaos Hall Master telah bertarung melawan iblis penghancur untuk waktu yang lama. Mereka sudah lama ditakuti oleh Primal Chaos Hall Master. Saat mereka melihatnya, mereka akan melarikan diri. Meskipun bahkan ada iblis penghancur lapis baja emas yang berada di level ke-9, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan Primal Chaos Hall Master. Bahkan jika Dewa Kosmos mereka muncul, Primal Chaos Hall Master masih bisa bertahan selama beberapa periode. Saat mereka melihat saya, mereka melarikan diri. Mereka juga sangat pandai melarikan diri. Bahkan terlalu sulit untuk membunuh satu iblis penghancur lapis baja emas. Primal Chaos Hall Master menggelengkan kepalanya. Kali ini, aku hanya membunuh 2 iblis penghancur lapis baja. Sui Ying mengangguk setuju. Kau membunuh 2, dan mereka berada di peringkat lapis baja darah? Itu sudah hebat. Banyak pembudidaya Primal Chaos lainnya yang mendengarkan dari samping termasuk ini dari kuil surga Void besar setuju.
Sangat jarang bagi para pembudidaya untuk jatuh ketika kedua belah pihak bertarung karena wilayah dalam, pada akhirnya adalah tanah air mereka. Tapi iblis penghancur juga mengalami hal yang sama dari waktu ke waktu. Itu relatif lebih mudah untuk membunuh iblis penghancur lapis baja abu-abu itu. Itu juga memungkinkan bagi para pembudidaya untuk bertemu dengan mereka ketika bertualang di wilayah luar dengan inkarnasi mereka. Tapi itu jauh lebih sulit bagi iblis penghancur lapis baja untuk dibunuh karena mereka biasanya bekerja dalam tim. Sangat tidak mungkin bagi inkarnasi untuk membunuh mereka. 3 iblis penghancur lapis baja emas memimpin sekelompok iblis penghancur lapis baja. Sebenarnya, itu terutama karena mereka ingin melunakkan iblis penghancur lapis baja itu. Primal Chaos Hall Master berkata, dengan bertarung lebih banyak dan mengalami beberapa bahaya, itu membantu iblis penghancur. Jika mereka membunuh kita, para pembudidaya, itu akan sangat membantu mereka karena kekuatan mereka akan meningkat secara bertahap. Dongbo, dunia ilusimu hebat, menyebabkan salah satu rangker lapis baja emas jatuh ke dalamnya dan memaksanya untuk membuat kesalahan dalam proses menyelamatkan iblis penghancur lapis baja. Itu sebabnya kamu bisa membunuh 2 dari mereka. Primal Chaos Hall Master berkata, saya pikir mereka mungkin akan lebih siap melawan Anda setelah ini, dan mencoba membunuh 2 iblis penghancur lapis baja akan menjadi jauh lebih sulit sekarang. Sui Ying mengangguk. Ketika dia membunuh iblis-iblis itu, Sui Ying mampu menyerap beberapa energi unik yang tak terlihat. Efeknya sangat mirip dengan mengkonsumsi Origin World Rocks, meskipun jauh lebih baik daripada mereka. Itu kira-kira setara dengan menyerap 100 batu. Shiyu. 3 iblis penghancur lapis baja emas langsung memasuki koridor dunia yang hilang. Mereka berjalan di salah satu koridor spasial dengan sangat akrab. Mereka bertiga berjalan berdampingan, dan yang terdepan adalah iblis penghancur bermata perak dengan tanduk tunggal. Dia bergumam, kali ini, kultivator yang kita temui seharusnya adalah kultivator jenius yang tercatat dalam intelijen, Dongbo Sui Ying yang mencapai kekuatan tingkat ke-7 di alam Unity. Dia seharusnya menjadi Master Aula Istana Meraj dari kuil surga Void besar. Dia saat ini sudah sangat kuat, terutama teknik ilusi miliknya. Mereka yang lebih lemah mudah terpengaruh olehnya. Cia, kali ini kamu terkena dampaknya. Akulah yang lambat dengan 1 langkah, menyebabkan kita menderita kerugian. Iblis penghancur lapis baja emas yang relatif jelek dengan kepala besar dan mulut berdarah besar dengan deretan gigi bergumam ke belakang. Pelanggarannya biasa saja, dan itu tidak mengancam kami. Tetapi dengan teknik ilusi ini, tingkat ancamannya dapat ditentukan untuk mencapai tingkat ke-9 utama. Iblis bermata perak bertanduk tunggal berkata, jika bukan karena teknik ilusi, menurut penilaian mereka, ancaman Sui Ying tidak akan memasuki tingkat ke-9. Jika bukan karena Primal Chaos itu, kita mungkin telah menyingkirkan Hall Master Dongbo itu. Itu benar, Primal Chaos adalah seseorang dengan tingkat ancaman melebihi tingkat ke-9. Dia memang menakutkan, ini kali kedua aku bertemu dengannya. Ada total 5 pembudidaya yang berada di luar level ke-9. Ini juga termasuk 2 dewa kosmos, namun kita telah bertemu salah satu dari mereka kali ini. Mereka bertiga sedang berjalan di jalan setapak di... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.